Aku nggak ngalamin sendiri ya, zaman-zaman G30 SPKI itu. Umurku waktu peristiwa itu terjadi, tahun 65-66 itu, 65 ya. Baru 3 tahunan, jadi nggak punya ingatan yang kokoh tentang itu. Cuman saya sering dengar slogan dari komunisme itu antara lain sama rata, sama rasa. Pertama dengar aku suka banget itu, tapi makin kesini, sama rata itu apa enaknya ya? Sama rasa, waktu pertama dengar, saya juga wah excited, sama rasa, semua sama. Makin kesini, bagaimana bisa sama rasa? Saya suka makan pete, rasanya enak banget. Saya hampir tiap hari makan pete. Tapi ada yang anti pete. Dengar pete itu rasanya kayak, wah kayak, oh. Durian juga, saya suka durian. Tapi salah satu anak saya marah-marah kalau sampai mobil bau durian. Rasa orang beda-beda. Saya juga berpikir dengan sama rasa itu bagaimana orang bisa termotivasi menjadi perias pengantin yang bagus, menjadi tukang masak yang bagus, misalkan masak tulang jambal yang bagus. Kalau bagus, kalau bekerja keras atau enggak, gajinya sama saja. Apa motivasi kita bekerja? Jadi saya kira aku berpikir tanpa kita basmi atau tanpa kita gempur, prinsip sama rasa ini akan hilang dengan sendirinya. Tidak usah kita takut-takutin dengan dengan senjata, dengan peraturan, dengan rasanya sama rasa. Mungkin yang bikin aku nggak sreg juga kenapa kok aku yakin bahwa tanpa dibom atau tanpa dibakar, prinsip sama rasa itu akan hilang dengan sendirinya. Sehingga kalau ada orang yang bilang hati-hati dengan prinsip sama rasa, hidup lagi. Kok saya khawatir itu cuma membangun-bangunkan hantu aja yang nggak nyata. Siapa sih orang yang mau sama rasa? Kebalikan dari sama rasa, yaitu dibebaskan semua orang. Tidak sama rata. Aku juga menolak. Misalnya, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuman berbeda-beda suku atau berbeda-beda ras, tapi juga berbeda-beda perlakuan terhadap kemampuan seseorang. Kalau anakku disuruh berlomba kompetisi bisnis sama ya misalnya anak putranya Mas Sandiaga Uno atau putrinya Pak Khairul Tanjung disuruh bisnis start yang sama, disuruh berkompetisi, ya pasti anakku kalah secara modal. Karena maksudku gini, kalau ini dilihat dulu, oh ini siapa, ini anaknya siapa ini bapaknya Sujiwo Tejo, ini gelandangan, ini gembel, Belgedes. Oke, modalnya pasti modal dengkul. Oke, kalau gitu startnya agak di depan, kalau di dalam bisnis. Putranya Pak Sandiaga Uno agak di belakang, putranya Pak Erick Thohir di sini, putranya Pak Khairul Tanjung di sini. Baru start, tembakan, lari bareng. Menurut itu baru adil. UMKM juga jangan diumbar bareng kompetisi sama konglomerat, pasti kalah start. Jadi Bhinneka Tunggal Ika dalam hal komunisme ini, dalam konteks against komunisme ini, dalam konteks melawan komunisme ini adalah bukan cuma berbeda suku tetapi tetap satu jua, tetapi setiap rakyat mendapat perlakuan yang berbeda sesuai kemampuan. Maaf kalau aku cuma bisa
ngomong dan mungkin nggak bisa mempraktekkan. Suatu hari di Bali, ya di Bali, tepatnya di Ubud. Kami ngobrol sama beberapa teman, ada di meja gitu, meja bundar itu ada 5 orangan. Ngobrol tentang perdamaian, pentingnya perdamaian. Kira-kira itu di sekitar Sungai Campuhan, di beberapa di depanku itu ada pemuda. Diam aja, matanya kosong. Terus setelah saya dekatin, kami kenalan, ternyata dia berasal dari daerah konflik yang melihat dengan mata kepala sendiri ayahnya dibunuh di depan matanya. Jadi kami tadi ngomong soal mudahnya perdamaian, yuk berdamai. Tapi kalau ngelihat sorot matanya, kelihatannya susah berdamai. Lalu saya ke Jakarta, ketika pulang, nanya-nanya ke teman psikolog, katanya sebuah dendam, itu umurnya minimal 35 tahun. Jadi anak ini, aku lupa namanya, tapi tatapannya kosong sekali waktu itu. Selama tidak ada trauma baru, dia akan hilang kebenciannya sampai 35 tahun. Nah kalau di 35 tahun ini dia dapat trauma baru, entah ponakannya, entah maaf istrinya atau apa, dilukai, dihitung dari nol lagi. Jadi mari kita pertimbangkan ketika kita mau membunuh, ya mungkin tidak membunuh. Mau mempermalukan seseorang ketika itu terjadi di depan anak-anaknya yang masih kecil. Karena ternyata bukan cuma ular yang merekam peristiwa matanya. Anak kecil sudah punya daya rekam. Di awal-awal aku pindah ke Jakarta dari Bandung, aku antara lain sowan ke sutradara besar yang sutradara film yang berangkat dari teater, Arifin Sinur. Al-Fatihah untuk beliau. Beliau yang menyutradarai film G30 SPKI. Film ini sangat berhasil, harus diakui, mencekam saya karena waktu itu selalu diputar pada 1 Oktober atau 30 September, nggak tahu sekitar itu. Tentang perempuan rakyat yang menyilet-nyilet jenderal, tentang Ahmad Yani yang saya ingat betul dijemput dan ketika dia masih berdandan pakai peci tentaranya, jenderalnya itu berbalik langsung darah itu merah jenderal. Apalagi musiknya oleh Mbi Sinur, adiknya Arifin. Suasananya agak gelap-gelap, truk menyeret jenderal-jenderal ke lubang buaya. Aku bukan sejarawan, versi tentang itu ada banyak, ada yang mungkin itu nggak ada peristiwa, ada yang bilang ada. Tetapi harus diakui sebagai film yang mencekam itu berhasil. Cuman pesan saya, kalian yang belum pernah nonton film itu, mungkin nggak masalah. Sekarang bagi kalian yang bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak cucu, yang sempat nonton film itu, pertanyaanku sekarang, apakah kita akan penuh kebencian terhadap PKI? Terhadap anaknya yang mungkin nggak tahu apa-apa. Terhadap cucunya yang mungkin nggak tahu apa-apa. Luka ini
bukan tentang darah, kasih. Tapi segenap luka luarmu kini telah menjadi luka dalamku yang sunyi. Dan siapa tahu yang sekarang mati-mati karena dituduh PKI itu, kuburannya kalau dibongkar dan kita ajak ngomong, bisa aja dia orang NU, bisa aja dia orang Muhammadiyah, tapi dituduh PKI hanya karena nggak suka. Ini bukan karena penyakit fisik orang tuanya PKI, apakah anaknya harus PKI? Apakah cucunya harus PKI? Tersenyumlah, karena tidak tersenyum lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa aku ketawa? Karena aku sangat-sangat yakin bahwa neraka nggak usah dientar-entar. Neraka nggak usah kita tunggu sampai kita mati. Begitu kita membenci, pada saat itu juga kita masuk neraka. Begitu juga kalau kita membenci anak-anak keturunan orang yang patut kita duga komunis. Bisa jadi dia berpaham komunis, walaupun orang tuanya bukan, walaupun kakek buyutnya bukan. Jadi masihkah kita akan membenci anak keturunan orang-orang yang patut kita duga komunis?